Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani Turen. Inilah Radio Al-Azhar FM. Radio Al-Azhar FM. Sarana informasi dan dakwah. Sarana informasi dan dakwah. Akhirnya sepulang saya kan juga kemudian berpikir nyambut gawe opo aku. Kemudian waktunya jamaah kadang seringkali saya tidak bisa jamaah maghrib, masih di atas bis, masih di perjalanan pulang dari tempat saya ngajar. Sehingga saya sangat tersiksa. Ya namanya pemula, saya ini dalam usaha kan gak wani utang. Saya gak wani utang. Seringkali pegawai bank datang ke rumah menawari butuh modal lah. Nanti saya siapkan sekian dan lain sebagainya. Tempo hari kan saya juga pernah mimpi kepingin, sama wedhus kok malah wedhus sampai sekian ribu. So buka akikoh dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Saya Haji Imam Sibaweh Sananrejo Turen. Alhamdulillah saya alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Setelah saya pulang dari pondok, kami memulai merintis ngaji, mengajar di sekolah sambil terus usaha wira swasta. Kurang banyak. Saya sepulang dari pondok pesantren berupaya merintis usaha wira swasta, di samping memang para pengasuh pondok pesantren Lirboyo itu mendoktrin kepada para santri sepulang dari pondok harus ngedep dampar. Ngedep dampar itu artinya ya muruk ngaji bahasa Jawanya, walaupun santrinya berapa. Tapi juga sekaligus saya meniru para masyayikh Lirboyo itu adalah para kiai yang bekerja. Nanti barangkali tujuannya beliau memberikan contoh teladan kepada para santri itu jangan mengharap
supaya jangan mengharap pemberian dari orang lain, tapi bekerjalah, bekerjalah, dan bekerjalah. Dari inspirasi dari sekaligus contoh dari para kiai itu, akhirnya sepulang saya kan juga kemudian berpikir nyambut gawe opo aku iki misalnya. Dari situ saya merintis ya sayuran, ya jualan kecil-kecilan yang kemudian akhirnya pikiran saya harus memilih jenis pekerjaan yang tidak mengganggu kelancaran tugas kami ngajar ngaji. Nah, jadi pada saatnya jamaah, pada saatnya membimbing para santri itu saat-saat setelah maghrib, setelah subuh, setelah isya, zuhur, dan lain sebagainya, saya bisa mengatur pekerjaan saya itu tidak mengganggu kewajiban saya mengajar ngaji. Nah, dari situ kemudian saya berpikir dan mencoba untuk beternak ayam. Waktu itu saya mulai dengan ayam potong. Dari situ kemudian saya ngerintis karena setelah pulang dari Lirboyo saya kuliah di Tribakti itu sampai 3 tahun, kemudian kalau dulu namanya BA gelarnya atau Baccalaureate of Art, kemudian melanjutkan doktoral di Malang. Untuk membiayai kuliah saya mandiri dengan cara ngerintis ayam. Nah, dari ayam potong mulai dari 100 ekor berkembang sampai menjadi 3.000 ekor. Kemudian saya mulai, teman saya kok lebih tenang karena fluktuatif harga ayam potong itu, saya mulai berpikir beralih ayam yang cenderung istiqomah. Terus kata seorang kiai pernah ngobrol-ngobrol begini, nyambut gaweku goleko sing hasile yaumiyah, artinya penghasilan harian, dan ada penghasilan syahriyah atau bulanan, ada yang pekerjaan yang menghasilkan sanawiyah, arti oleh hasil nyambut gawe ono sing bendino ya ono sing kena diunduh bulanan, ada yang kena diunduh tahunan. Dan paling pokok pikiran saya adalah orientasi yang saya bisa muruk ngaji dan nyaman, itu adalah kemudian salah satu yang saya pilih adalah dengan beternak ayam telur. Alhamdulillah terus ngerintis. Kalau tadi ayam potong biasanya bisa membiayai kuliah saya sampai selesai dengan biaya mandiri. Kemudian alhamdulillah waktu itu kami mencoba karena memang saya ini kuliah jurusan guru agama, sehingga saya mencoba tes menjadi PNS, menjadi guru agama, sehingga sempat menjadi pegawai negeri guru agama itu sekitar 8 tahun. Tapi waktu itu saya sudah berpikir saatnya muruk ngaji, maghrib itu sudah masih bergelantungan di atas bis. Kemudian waktunya jamaah kadang seringkali saya tidak bisa jamaah maghrib, masih di atas bis, masih di perjalanan pulang dari tempat saya ngajar. Sehingga saya sangat tersiksa sekali, akhirnya semacam ujar bahasa Jawanya. Atau nadar atau apa. Sudahlah saya nanti kalau nyambut gawe, bekerja kok kira-kira hasilnya wis imbang atau lebih besar dibanding jadi pegawai negeri, maka saya akan berhenti menjadi pegawai negeri, saya akan menekuni wira swasta. Nah, ternyata waktu itu saya masih mendapat gaji 600 dengan 3B, 3A, kemudian 3B. Waktu itu tahun sekitar 93, 94 tuh gaji saya masih 600 sekian ribu, sekian ya. Bukan juta, 600 kan ribu. Dan alhamdulillah waktu itu harga memang
saya termasuk termasuk orang yang nggak seneng tertekan, pinginnya seenaknya sendiri. Artinya kepingin bebas, kepingin apa ya, selalu berubah, selalu apa namanya, dinamis. Nah, lah mosok bayarane mek pancet sakmene ae, bayarane pancet sakmene ngenteni mundhak kok suwe men. Nah, akhirnya, wis, muncul jiwa wira swasta saya. Wah, peluangnya kok sudahlah wira swasta aja. Nah, akhirnya pada saatnya juga saya mohon izin kepada kiai, minta di Pondok Lirboyo, "Gimana Yai, untuk saya ngapunten, untuk saya ini apa yang maslahan dunya akhirat, saya sebagai alumni pondok ini apa yang maslahah terus menjadi pegawai negeri." Waktu itu juga semacam ada ambisi, waduh iki waktu itu Gus Dur, wah kira-kira ki lek zamane era Gus Dur ki pondokan mungkin barangkali untuk meniti karir ini bagus ini. Waktu itu terbersit pikiran seperti itu. Tapi melalui istikharah saya yang kemudian dijawab oleh Yai Idris almarhum almarhurlah ini kemudian wis lereno ae. Nah, akhirnya saya berhenti. Nah, itu cerita perjalanan kehidupan wira swasta saya sehingga kemudian pada tahun 98 waktu itu ada krisis 97, 98 krisis moneter yang termasuk dampaknya juga ke ayam. Sehingga waktu itu harganya murah, telur murah, obral pitik diembung-embung. Nah, ternyata saya mampu bertahan. Pada saat sowan ke YDS itu dijawab, saya mohon doa Yai semoga saya lancar dalam berusaha. Akhirnya didoakan jarak 7 bulan dari beliau mendoakan itu akhirnya saya juga bisa pergi haji yang pertama tahun 2000. Alhamdulillah. Jadi intinya bahwa dalam bekerja itu tidak murni golek badi, golek koyo akeh, tapi pertimbangan saya manut mbah saya nyambut gawe sing tujuane gawe sangu ibadah. Nah, ini. Sehingga dengan bekerja itu tidak mengganggu aktivitas muruk ngaji, aktivitas ibadah itu yang dan tentunya yang halal. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya. Tentunya masih ada 1000 lebih jenis pekerjaan yang halal yang kemudian tidak mengganggu ibadah masih banyak lagi. Ya, itu kebetulan untuk lingkungan, untuk diri saya kebetulan yang cocok memilih itu. Sehingga teman-teman saya itu guyon sama saya itu wis sampean niku ngurmati pitik berarti sayyidul ayam. Kalau dulu orang Muroki itu apa sing Bilal orang khotib dinaikkan ke atas mimbar itu kan Muroki. Wong sing ngunggahno khotib ke atas mimbar itu sebenarnya Muroki. Tapi di daerah kita dikenal dengan Bilal. Nah, itu kan ada kalimat inna yaumal jum'ati sayyidul ayam. Bahwa hari Jumat itu adalah hari terbaik. Tapi bagi saya itu dipelesetkan sayyidul ayam artinya adalah ngurmati pitik. Nah, begitu ceritanya. Barangkali itu sebagai Alhamdulillah saya ngerintis ayam telur itu kira-kira mulai tahun 92. 92 ya namanya pemula, saya ini dalam usaha kan gak wani utang, nun sewu gak wani utang. Dan gak berani utang duit bank walaupun seringkali pegawai bank datang ke rumah menawari butuh modal lah. Nanti saya siapkan sekian dan lain sebagainya. Nah, saya nggak mau utang ya wis mlaku sak laku-lakune ngene. Paling-paling diutangi karo pabrik wis saya kirim pakan sekian, bayari mundur seminggu, harganya sama, malah dibayar kontan nggak boleh ya seperti itu. Jadi utang duit bank saya nggak berani. Dan dulu pernah Yai Mat Dahlan itu waktu ngaji memang lho Pak Bawe gak oleh utang
duit bank. Waktu itu kan sambil guyon-guyon gitu. Memang kenapa kan saya pikir memang saya itu tipe orang yang apa, lek diutang itu gelisah, ada beban. Barangkali ini nggak pas kalau kalau sebagai pedagang. Kalau sebagai pedagang kan ngutangno duit nang wong masuk urung dibayar kan wis tenang-tenang aja. Nah nih, diutang ya tenang aja barangkali. Barangkali itu kalau karakter pedagang barangkali kalau saya nggak bisa. Nah, alhamdulillah ya wis mlaku sak laku-lakune. Nah, mulai tahun 92 kira-kira ya terus bertambah sampai waktu itu waktu puncak produksi saya pernah per hari itu 60 pedi atau 6 kuintal. Nanti fluktuatif, ya kalau sekarang kisaran 4 kuintal produksi telur per hari. Jadi, ya itu tadi, intinya digawe sangu ibadah, prakteknya yo ke biayai anaknya sekolah, ke biayai anaknya mondok, dan seterusnya itu namanya untuk sangu ibadah itu seperti itu. Ya. Itu kehidupan saya sehari-hari, barangkali itu cukup. Ya. Ya. Alhamdulillah prinsip saya itu kan ilmu itu nggak boleh dirahasiakan. Mangkatama ilman aljamahu aljamallahu minan nar. Artinya sapa wonge sing ngrahasiano ilmu ditakoni wong kok gak gelem jawab, wong kusuk diwehi kendali ini terbuat saking dari api neraka. Nah, urusan saya sibuk di bekerja di peternakan tuh saya sangat terbuka. Sehingga siapapun yang mau yang datang mau konsultasi, ya opo carane sampean ngingu pitik, saya ini nggak ada yang saya rahasiakan. Karena keyakinan saya seperti umumnya wong Jawa iku iso nirokno tapi rezekine dewe-dewe. Nah, ini. Jadi ya itu, kadang carane podo tapi hasilnya beda. Kadang suatu saat lah kamu kesuwen kok dolae didol meneh lah regane beda misalnya. Atau harganya kebetulan pas jual pas mahal misalnya. Atau dirawat dengan cara yang sama kebetulan tekmu kok loro, tekku kok enggak misalnya. Lah semacam itu. Jadi kiatnya bagaimana dalam usaha ya itu tadi kalau saya tiru-tiru Cina, bahasane wong Cina iku apa? Dadi wong wis duwite akeh iku lek siji kaosan ae, cik sualan cekak ae, mangane mek mangan mangan greh. Apa maksudnya apa? Beda kadang kalau orang-orang wong Jawa, wong desa iku oleh bathi titik wis rokoke disamsu. Mangane wis nang warung ae, sehingga antara pemasukan dengan pengeluaran itu lebih besar pengeluaran, akhirnya tekor suatu saat. Jadi ya hidup sederhana, kemudian manajemen dalam usaha itu ya ditata sedemikian rupa, tapi sambil kita pasrah kepada Allah, awake dhewe ikhtiar apakah hasilnya seperti apa itu opo jare Gusti Allah. Nah, tentunya ya apapun teori manajemen itu carane ngepetik, carane ngobati, carane dodol dan lain sebagainya golek dodol nang dagang sing jujur, sing kira-kira gak ngakali misalnya. Cari informasi yang akurat, yang tidak justru merugikan kita dan lain sebagainya, ini perlu sekali. Jadi memang kalau banyak teman-teman saya yang usaha itu kan wis penak nyene nyambut gawe wis ora diutang, lek sampean utange gedhe wis ngelu misale. Uripe cek tenang. Tapi beda lagi mungkin ada orang pedagang yang nyaman ya malah utang itu malah nyambut gawe ngebut tenanan, ada yang seperti itu. Nah ya, jadi tentunya kalau bagi teman-teman yang misalnya ingin merintis usaha, ya namanya usaha itu dari kecil dulu, dari nol, ditekuni, oleh cocok, berarti
barangkali semakin semakin barokah, semakin besar, semakin banyak. Kan tempo hari kan saya juga pernah mimpi kepingin, "Oh, sampean ngingu wedhus kok malah wedhus sampai sekian ribu, iso buka akikoh dan lain sebagainya." Akhirnya teman saya itu yang seorang habib itu cerita sama saya, "Gak usah ngono, Ustad, nanti sampean kalau menggeluti pengembangan dari sebuah usaha, itu kan harus meneliti dulu, harus penyesuaian, harus belajar, itu masih butuh waktu yang lama. Nah, yang sudah ada itu aja ditekuni sampai paham betul kalau perlu dikembangkan masih dari jenis yang sama." Nah, itu, kalau kalau giat-giat usaha. Jadi, ya namanya usaha ya kadang badi akeh, ya kadang rugi, ya itu, diterima aja, aneh, jangan jangan lek badi akeh mari ngono meneng ae. Nah, tentunya saya sebagai peternak itu saya dulu pernah tanya sama Yai Ramadan, usaha peternakan ini termasuk jenis usaha yang perlu disakati apa enggak? Jawab Yai Ramadan, ya disakati. Jadi karena apa? Karena lek gak disakati kan opo ndoke sampean pangan dhewe. Nah, berarti sampean ngingu PT iku kepengin golek bathi. Nah, takrif atau definisi dari dagang, tijaroh. Maya tijaroh ya adalah taklibul mal digoroti ribhi. Tadi muter bondo supaya oleh bathi. Nah, sama ngingu PT lah kepengin oleh bathi ya. Nah, itu. Jadi ya malih termasuk jenis dagang. Perdagangan dagang berarti zakatnya 2,5%. Akhirnya saya juga seperti itu. Nah, ternyata kan saya tak titeni ae. Nah, sejak dulu itu dizakati ketika tahun depan kate riyo dihitung-hitung zakate kok ya ternyata jumlahe totalane kok ya mundak. Oh, iki berarti ya memang Nabi kan dalam hadis itu kan manakoso malun min sodakotin bal yazdat. Bondo iku lek dizakati ora sudo tapi tambah, tambah, dan tambah. Lah Kanjeng Nabi kan nggak pernah ngapusi. Nah, nggak pernah ngapusi. Berarti kalau kita yakin betul, ya paling tidak kan tambah berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair, tambah kebagusan. Bisa jadi barokah itu tidak langsung dalam bentuk uang, tapi tibake anakku sehat. Nah, akhirnya gak butuh nang rumah sakit, tipe anakku manut, tibake tuku barang oleh murah. Nah, itu barangkali kalau dijelaskan seperti itu. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.